Orang Kristen harus bertumbuh secara rohani. Orang Kristen harus bertumbuh secara rohani. Dan ini memang adalah nasihat firman Tuhan. Kita mau melihat beberapa ayat. Lihat 1 Petrus 2 ayat 2. Di situ dibilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Berarti memang firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bertumbuh. Lalu di 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang orang Kristen itu disuruh bertumbuh oleh firman Tuhan. Kita ini kalau bicara tentang kekristenan, ada orang yang baru jadi Kristen. Ada orang yang Kristennya sudah 10 tahun. Ada yang sudah jadi Kristen 20-30 tahun. Bahkan ada yang mungkin sudah 70 tahun jadi Kristen. Ada yang baru di gereja. Tapi ada yang sudah senior di gereja. Ya. Ada yang baru ikut persekutuan doa. Tapi ada yang dari muda, sekarang sudah tua, ada di persekutuan doa. Tapi seberapa lama kita jadi Kristen, seberapa lama kita terlibat dalam pelayanan, seberapa besar kita punya kemajuan iman, tetapi semua harus terus bertumbuh. Sekarang kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1, ayat 22 dan 23, dibilang begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Berarti penerima surat Petrus ini, mereka telah menyucikan diri. Ini orang Kristen sungguh-sungguh, ya, dan taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mereka bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali. Ini berarti dilahirkan kembali. Ini menunjukkan mereka orang Kristen sungguh-sungguh, ya, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah dan hidup dan yang kekal. Nah, ayat ini 1 Petrus 1 ayat 22-23 menunjukkan bahwa penerima surat ini sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang sudah bagus rohani. Ya, kalau lihat kembali ayat tadi itu dikatakan mereka sudah menyucikan diri, sudah taat pada kebenaran, sudah mengamalkan kasih persaudaraan, sudah bersungguh-sungguh saling mengasihi, sudah dilahirkan kembali. Wah, ini orang Kristen yang rohaninya baik. Tapi biarpun orang Kristen yang rohaninya sudah baik, dia harus tetap bertumbuh. Tidak ada satu tingkat kerohanian pun yang boleh bebas dari bertumbuh. Kalau kita lihat anak bayi lahir lalu dia bertumbuh, ya, menjadi balita, batita, habis itu dia bertumbuh lagi jadi balita, lalu dia bertumbuh menjadi kanak-kanak, habis dia bertumbuh menjadi remaja, habis dia bertumbuh menjadi pemuda, lalu habis pemuda apa? Dia bertumbuh menjadi dewasa, lalu habis dewasa bertumbuh jadi tua, lalu habis tua bertumbuh menjadi tidak. Kalau sudah tua tidak bertumbuh lagi, ya kan? Ya. Kalau sudah tua tidak bertumbuh lagi. Itu berarti secara fisik kita bertumbuh, pada satu titik tidak bisa bertumbuh lagi. Kalau anak kecil begini kita kasih minum susu supaya terjadi pertumbuhan tulang dan gigi. Tapi kalau opa begini minum susu suruh bertumbuh tulang dan gigi, ya sudah tidak bertumbuh lagi, ya kan? Berarti secara jasmani ada titik di mana kita berhenti bertumbuh. Tapi secara rohani tidak ada satu kondisi rohani macam apapun yang bisa berhenti bertumbuh. Dengan kata lain, orang Kristen harus terus bertumbuh sampai dia mati. Maka tidak peduli dia sudah 10 tahun jadi Kristen, harus terus bertumbuh. Sudah 30 tahun jadi Kristen, bertumbuh. Sudah 50 tahun jadi Kristen, harus bertumbuh. Tidak ada saat di mana orang Kristen atau tidak ada kondisi rohani di mana orangnya rohaninya terlalu bagus sampai tidak perlu bertumbuh lagi. Tidak, ya. Karena itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang firman Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik.
Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.